Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ferry Kamiendra. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan demo dari aplikasi Chicken Legend Delivery. Sebelumnya, aplikasi ini mempunyai latar belakang menawarkan suatu sistem di mana pelanggan dan outlet dapat berinteraksi secara online yang bertujuan untuk meningkatkan laba kepada pelanggan sekaligus sebagai sarana promosi. Perangkat lunak ini didasari atas tantangan suatu usaha yang berada di kota padat penduduk, di mana lokasi sebuah outlet sangat menentukan dalam menarik seorang pelanggan. Namun akan berbeda jika pelanggan dan outlet tidak memiliki batasan jarak, atau dalam hal ini outlet menyediakan kurir untuk mengantar makanan, yang mana akan menarik pelanggan dimanapun mereka berada. Demikian juga dengan faktor cuaca, terkadang hujan dapat menghambat seseorang untuk berpergian. Dari kedua hal di atas dapat diatasi dengan perangkat lunak Chicken Legend Delivery ini, baik masalah waktu maupun jarak. Cukup dengan beberapa perintah maka makanan pun sampai. Selain itu, promosi merupakan faktor penting dalam sebuah bisnis. Dengan perangkat lunak ini kami rasa dapat membantu dalam sektor promosi, yang mana perangkat lunak ini dapat diinstal siapa saja yang memiliki handphone bersistem operasi Android maupun iOS. Muatan informasi dalam perangkat lunak mulai dari lokasi outlet, daftar menu makanan dan minuman beserta harga, kode kupon untuk digunakan, pemberitahuan promo untuk outlet fisik, maupun fitur berbagi informasi ke beragam sosial media dapat menjadi sarana promosi dan sebagai sarana meningkatkan penjualan. Baik, kemudian kami lanjut dengan demo aplikasi yang berada di OS Android ini. Jadi inilah tampilan awal nanti aplikasinya seperti ini. Kita mengharuskan login, karena jika tidak ada login maka tidak akan tercatat oleh sistem. Kita bisa login melalui Google maupun Facebook. Tetapi kita sudah sign in sebelumnya, maka kita login langsung saja. Di sini kita tulis email. Dan kita tulis passwordnya. Kita login. Tunggu sebentar. Ya, ini adalah tampilan home setelah kita login. Jadi ini adalah demo aplikasi multi restoran. Jika nanti Bapak mempunyai restoran sendiri, maka kita akan ganti di sini nanti beberapa outlet Bapak yang berada di kota tersebut. Tuh. Kita contoh ini ambil salah satu, kali ini adalah restoran Bapak di sini. Kita klik, maka ini akan menampilkan informasi umum di restoran tersebut dan menunya. Di sini mungkin ada kategori burger, breakfast, ice cream, hot drink, dan lain-lainnya sesuai dengan kategori yang ingin Bapak tampilkan. Jadi nanti misal kita akan memesan burger Big Mac, kita tinggal klik di sini gambarnya. Kemudian kita akan di sini ada sebuah fitur di mana form special instruction, di mana nanti jika ada catatan baik penambahan maupun pengurangan bisa ditulis di sini. Ya, misal kita tambahkan keju lagi satu tuh. Lalu kalau sudah, nah ini adalah di sini adalah jumlahnya yang kita pesan. Ya sudah, kita add to cart nanti tuh. Kemudian pada aplikasi ini juga memuat tentang di sini adalah pengaturan akun di mana terdapat my cart, yaitu nanti ini adalah keranjang belanja ya, di mana pesanan-pesanan dimuat. Di sini juga kita akan bisa
memakai kupon yang tersedia lalu penuh ini. Jika nanti sudah yakin akan membeli, kita akan klik di sini, press check out. Kemudian juga ada ini menu My Order Story, di mana nanti pada list ini kita akan menemukan pemesanan dahulu yang telah terjadi. Karena tadi belum, maka masih kosong. Dan ini juga My Profile, nanti kita bisa ganti foto profil, nama depan maupun belakang. Ini adalah nomor telepon nanti. Kemudian ini passwordnya kita. Dan ini nanti email kita, bisa kita update di sini melalui berita. Ya, demikian aplikasi dari Secret Legend Delivery di perangkat Android ini. Kita lanjut ke bagian adminnya di web. Ya, kemudian kita lanjut ke menu admin yang sudah kita buat. Kita login sebagai admin. Nah, ini halaman dashboard. Kemudian di sini kita bisa mengedit alkategoris, fitur slider, kemudian restoran, kemudian rider, dan mengelola order. Nah, kita mulai dari dashboard. Nah, dashboard di sini terdapat user yang telah melakukan pendaftaran atau registrasi. Di menu ini kita dapat memblok atau unblock user ketika user melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Kita bisa menblok user tersebut. Kemudian di halaman kategori kita bisa menambahkan jenis kategori baru, misal saja seperti pasta. Nah, kita bisa menambahkan kategori tersebut. Ketika sudah ditambahkan, maka akan muncul di bagian sini. Nah, untuk misalnya kita mau mengedit kategori, kita bisa mengedit kategori tersebut. Misal kita ganti kebab atau apa. Terus setelah itu kita bisa mengupdate kategori tersebut. Nah, kita juga bisa menampilkan atau menyembunyikan kategori tersebut dengan cara mengaktifkan atau menghidupkan atau menonaktifkan kategori tersebut dari sini. Kemudian ke halaman fitur slider. Oke, dari penjelasan menu kategori, selanjutnya kita menuju fitur slider. Artinya di sini adalah promosi harian dari sebuah aplikasi ini. Jadi slider ini menjelaskan promo harian setiap hari, di mana media yang digunakan itu menggunakan seperti banner dan bisa menambahkan slider seperti kita bisa memberi judulnya seperti misal di sini kita memberi judul, kemudian kita bisa menambahkan seperti pamflet atau banner tadi, kita masukkan di sini, kemudian kita klik insert atau menambahkan. Nah, di sini hasil dari tadi proses penambahan slider tadi. Nah, di sini action yang bisa kita gunakan yaitu seperti
kita mengedit lagi, kita bisa mencari tadi, bisa men-searching apa yang sudah kita masukkan, bisa mengkoreksi lagi dan mendelete-nya lagi. Nah, di sini action-nya kita juga bisa mendelete, bisa menghapusnya. Artinya di sini jika sudah kita melakukan action, misal edit atau delete, ada notifikasi sukses atau kita menuju ke pengeditannya tadi. Oke, selanjutnya di menu restoran. Oke, dari fitur slider kita menuju ke restoran. Oke, berikut tampilan dari menu restoran. Jadi kita bisa tahu restoran apa saja yang terdaftar di aplikasi, serta detail dari restorannya tersebut, seperti judul, terus lokasi, kategori, terus pembayaran atau mata uang, logo, cover, serta bisa mengaktifkan atau menonaktifkan restoran tersebut. Selanjutnya yaitu kita mengisi label atau form yang disediakan oleh aplikasinya untuk ditayangkan di list restoran tersebut, seperti logo, seperti lokasi, cover, selanjutnya yaitu kita bisa mengedit dari restoran yang sudah terdaftar. Nah, kita bisa mengedit kembali restoran atau outlet yang sudah terdaftar, seperti pembayaran, seperti alamat, seperti jam buka, serta bisa mengubah gambar atau logo dari outlet tersebut. Oke, selanjutnya kita bisa menghapus outlet yang sudah terdaftar dari aplikasi tersebut. Oke, kita bisa mencoba menghapusnya. Nah, Burger King yang tadi sudah kehapus dari restoran yang sudah terdaftar di aplikasi. Jadi kita bisa mengedit serta menghapus restoran tersebut. Oke, selanjutnya yaitu menu yang berikutnya yaitu all rider. Ya, kita bisa melihat rider namanya serta email dari ridernya, nomor HP. Juga aksinya ini bisa dihapus juga ridernya. Terus aktivasi, kita bisa mengaktifkan apakah rider ini masih aktif atau tidak gitu. Terus kita bisa mendisablekan rider ini gitu. Dan untuk menu optionnya kita bisa melihat dokumennya, all dokumen. Ini dokumen dari rider yang
telah di-approve dan di-decline atau menunggu keputusan gitu. Jadi ini rider untuk mengantarkan makanan ya. Ya, terus ya untuk pilihan menu optionnya kita lihat bank detail, bisa dilihat. Terus ini adalah account number, namanya Alex, dan account nomornya 1 sampai 9 ya. Nomor banknya 1 2 3 4. Ini bank transitnya 1 2 3 4 5, itu contohnya begitu. Terus kita ke complete order. Ya, ini yang produk yang pernah diantarkan ke drivernya apa saja, kuantitinya apa, berapa gitu, dan total billnya atau tabungannya berapa. Ini payment type-nya adalah contoh pemakaian dari payment GoPay atau apa gitu, bank atau secara langsung live gitu. Nah, selanjutnya kita ke all order. Baik, kemudian kita lanjut ke menu all order. Di menu all order ini kita mempunyai beberapa sub, yaitu complete order, pending order, dan schedule order. Dimana all order ini merangkap semua order, baik maupun yang komplit, pending maupun yang terjadwal. Di all order ini juga dirangkap semua restoran yang telah terdaftar pada aplikasi ini. Data sebagai berikut, yaitu dengan pertama ada nama customer, nama restoran, kemudian total pembayaran, kemudian ada rider yang ditugaskan, kemudian terakhir ada aksi. Kemudian ini contoh dari all order ini yang statusnya terpending. Seperti yang dilihat, itu ada nama customer, kemudian restoran yang dipesan, kemudian total pembayaran yaitu cash on deliver atau COD. Kemudian assignment rider, yaitu rider yang ditugaskan di sini belum ada, jadi tertulis non assignment. Kemudian ada action. Sebenarnya kita bisa melihat lebih detail lagi. Jadi pada halaman ini kita melihat detail dari order tersebut. Di sini ada detail dari restoran, user, kemudian total pembayaran, jenis pembayaran, dan ridernya. Kemudian ada catatan untuk si rider. Dan kemudian di sini ada produk detailnya. Jadi lihat contohnya itu memesan barbecue pizza dengan jumlah 1 dan pembayarannya $500. Itu. Kemudian ke schedule order, yaitu order yang terjadwal, yaitu pemesanan sebelum jamnya. Ini nanti ada sama seperti sebelumnya, ada customer name, nama customer, nama restoran, total pembayaran, dan lain-lainnya. Dan lanjut yang terakhir dengan privasi and policy. Privasi policy ini diperlukan sebagai syarat ketentuan dari aplikasi kepada penggunanya. Di sini kita bisa atur demikian rupa untuk penggunanya agar tidak ada pelanggaran baik dari aplikasi maupun restoran dan user yang bersangkutan. Demikian dari halaman web admin panel dari aplikasi ini. Kita lanjut ke restoran panel. Ya, di sini kita akan melanjutkan ke panel restoran. Di panel restoran sendiri, kita bisa melakukan login
terhadap restoran yang sudah terdaftar di aplikasi tersebut. Misalnya saja kita login ke restoran Pizza Hut. Di dashboard restoran sendiri terdapat menu kupon. Terus di menu samping terdapat restoran detail, order, bank detail, dan juga setting. Nah, yang akan kita bahas di sini, yang pertama yaitu di dashboard sendiri terdapat kupon. Nah, kupon ini dapat dipakai ketika kita check out atau membeli makanan di aplikasi. Kemudian kita dapat menambahkan kupon, misalnya seperti ini. Nah, di sini kupon redeem limit atau kupon yang bisa digunakan. Kemudian beginning date atau tanggal mulai kupon itu aktif, dan tanggal berakhirnya kupon tersebut. Kemudian kita dapat mengedit kupon tersebut. Nah, kita dapat mengedit kupon tersebut dan juga dapat menghapus kupon tersebut atau mengaktifkan atau menonaktifkan kupon yang telah dibuat. Baik, kita lanjut ke menu restoran detail. Di restoran detail ini mempunyai 3 submenu, yaitu edit detail, add product, dan all product. Kita mulai dari edit restoran, di mana di menu ini kita dapat mengedit atau mengubah hal-hal umum tentang restoran yang telah diinput jika ada kesalahan maupun ada perubahan. Seperti sebelumnya, kita dapat mengubah kategori restoran, alamat, lokasi, kemudian pembayaran, cara pembayaran, juga jam buka. Ada restoran kategori yang dapat ditambah maupun dikurangi. Dan kita dapat mengubah logonya dan cover dalam aplikasi yang akan ditampilkan. Kemudian lanjut ke penambahan produk, menu add product. Di sini kita dapat menambahkan produk baru atau menu makanan baru yang dapat kita tambahkan di sini, yaitu produk name, nama produk, penjelasan singkat, kemudian harga, dan fotonya. Kemudian lanjut ke all product. Di sini di menu all product yaitu semua menu yang telah kita inputkan ke dalam aplikasi. Mulai dari detail, description, deskripsi, kategori, gambar dari makanan tersebut, kemudian ada harganya, dan maupun kita bisa mengubah, mengedit, maupun menghapusnya, dan mendisable atau mengaktifkan dari menu ini. Dan kita lanjut ke selanjutnya yaitu all order. Jadi kita bisa melihat semua orderan yang sudah masuk ke aplikasinya. Berikut list dari order dari customer yang masuk aplikasinya, seperti nama customer, restoran dari restoran mana, terus total pembayaran, tipe pembayaran, terus ada delivery, tanggal deliverynya, ada kurir dari
restorannya yang mengantarkan, terus yang terakhir aksen dari aplikasinya, yaitu bisa melihat detail restoran tersebut seperti nama, tempat restoran, serta total pembayaran dan juga tipe pembayaran. Selanjutnya yaitu complete order yang sudah selesai, yang sudah full. Oke, selanjutnya yaitu ya complete orderan yang sudah selesai. Jadi nanti kalau orderan sudah selesai atau selesai diantarkan, akan muncul atau tampil di complete order ini. Selanjutnya yaitu pending order. Berikut tampilan dari pending order. Pending order adalah orderan yang belum diantarkan dan juga belum mendapatkan kurir atau drivernya dari restoran tersebut. Kita bisa menambahkan kurir atau drivernya ke dalam orderan. Kita bisa menambahkan driver, ya, misalnya reader nomor 3. Nah, terus tambahkan rider atau driver. Selanjutnya yaitu orderan yang sudah terjadwal. Nah, sementara orderan yang sudah terjadwal masih kosong karena belum diinputkan dari orderan sebelumnya. Jadi ini masih kosong seperti yang tadi karena belum ada yang dijadwalkan sebelumnya. Oke, sekarang kita menuju menu bank detail. Jadi untuk di sini adalah tampilan untuk kita mengedit. Jadi kita bisa mengupdate atau mengedit dari akun holder name, terus selanjutnya nomor bank, terus nomor akun, dan jumlah transaksi atau bank transit, nomor bank transit. Selanjutnya kita bisa langsung mengupdate-nya. Terus terakhir adalah menu settingnya. Jadi kita bisa membuat atau men-setting atas nama restorannya seperti kayak emailnya, terus selanjutnya username-nya atau passwordnya. Nah, jika sudah, kita ada menu update. Oke. Baik, demikian presentasi dan demo dari aplikasi kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.